Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pupu Saipul Rahmat MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Gen Angga Saparen, NIM 2019-1510051 dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui penggunaan metode pembelajaran Problem-Based Learning (PTK) pada muatan matematika di kelas 4 SD Negeri Sinangsari, Kecamatan Sinaagung. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 4 SD Negeri Sinangsari masih tergolong rendah, terutama pada muatan matematika. Hal ini terlihat hanya ada beberapa siswa saja yang mampu memfokuskan pertanyaan, bertanya, dan menjawab pertanyaan, serta menganalisis pendapat atau argumen. Lalu, guru sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan penggunaan metode tanya-jawab dan diskusi kelompok. Namun, upaya yang sudah dilakukan guru tersebut belum mampu mencapai harapan yang diinginkan. Jadi, berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan metode problem-based learning dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada muatan matematika. Karena salah satu metode pembelajaran yang membuat siswa dapat berpikir kritis adalah dengan penggunaan metode pembelajaran problem-based learning. Dari latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis dari sebagian siswa di kelas 4 SD Negeri Sinangsari masih tergolong rendah. Dan yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar belum bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Maka, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah penerapan metode pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada muatan matematika di kelas 4 SD Negeri Sinangsari? Dan yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada muatan matematika di kelas 4 SD Negeri Sinangsari? Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian berpikir kritis. Menurut Egen dan Kauchak, pada tahun 2012, halaman 115 mengatakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam membuat dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menyimpulkan dan mempertimbangkan hasil kesimpulan. Yang kedua, pengertian problem-based learning. Menurut Glaser, problem-based learning merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Yang ketiga yaitu pengertian pembelajaran matematika. Menurut Kocak, Bozan, dan Isik, matematika pada dasarnya adalah ilmu yang berhubungan dengan pola dan bentuk. Dari konsep yang kecil berhubungan dengan perhitungan hingga penerapan dalam situasi yang sulit dipahami, selalu ada matematika. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada kondisi awal, keterampilan guru dan kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Sehingga kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran matematika masih rendah. Selanjutnya, dilaksanakanlah tindakan. Penerapan metode problem-based learning pada muatan matematika. Pada kondisi akhir, keterampilan guru dan kemampuan berpikir kritis siswa meningkat, sehingga kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran matematika pun meningkat. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Afrita Hagi dalam jurnal yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis melalui Model Problem-Based Learning pada muatan matematika kelas 5 SD Sela 301. Melalui penerapan model problem-based learning dalam muatan matematika, materi pecahan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bayu Saputro dalam jurnal yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Matematika menggunakan metode PBL pada siswa kelas 5.
Pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN Negeri Kacandran 01 Salatiga. Lalu, hipotesis tindakan. Dengan diterapkannya metode pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada muatan matematika di kelas 4 SD Negeri Sindang-Sari. Lalu, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menerapkan siklus demi siklus. Dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali siklus. Identitas sekolah. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Sindang-Sari, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Muatan yang menjadi sasaran penelitian adalah pada muatan matematika. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pada tahap yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini, yang pertama terdapat kegiatan membuat RPP, yang kedua menyiapkan materi pembelajaran, yang ketiga membuat LKS, yang keempat menyusun lembar observasi. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap yang ketiga yaitu pengamatan. Dalam pengamatan ini dilakukan pengamatan dengan lembar pengamatan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang tahap terakhir yaitu refleksi. Dalam refleksi ini dilakukan kegiatan yang pertama mengevaluasi proses dan pembelajaran, yang kedua mengkaji pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga membuat daftar permasalahan, dan yang keempat merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus selanjutnya. Selanjutnya, prosedur penelitian pada siklus 2. Siklus 2 ini dilakukan apabila hasil refleksi siklus 1 yang berupa peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa belum tercapai. Pelaksanaan siklus 2 ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 1 yang menjadi penyebab indikator keberhasilan tidak tercapai. Tahap pelaksanaannya sama dengan siklus 1, yaitu penelitian tindakan kelas ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Apabila setelah melakukan siklus 2 belum tercapai, maka akan dilaksanakan siklus berikutnya dengan langkah-langkah yang sama. Siklus akan dihentikan apabila indikator keberhasilan yang telah ditentukan dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu perbandingan antara hasil siklus 1 dan siklus 2. Dari siklus 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus 1 dengan materi bangun datar menggunakan metode pembelajaran PBL menunjukkan hasil cukup kritis dengan skor rata-rata 63,8. Dan hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan metode pembelajaran PBL yang dilakukan pada setiap akhir siklus 1 sebesar 984 dengan skor rata-ratanya yaitu 65,6 yang berarti tidak tuntas. Sedangkan pada siklus 2 dapat disimpulkan bahwa hasil kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus 2 ini dengan materi bangun datar menggunakan metode pembelajaran PBL menunjukkan hasil kritis dengan rata-rata skor 78,1 dan ini meningkat secara signifikansi dari siklus 1 di mana rata-ratanya yaitu 63,8. Dan hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan metode pembelajaran PBL yang dilakukan pada setiap akhir siklus 2 sebesar 1174 dengan skor rata-ratanya yaitu 78,3 yang berarti tuntas. Lalu, hipotesis terbukti. Berdasarkan hipotesis yang sudah dituangkan pada bab 2, yaitu dengan diterapkannya metode pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada muatan matematika di kelas 4 SD Negeri Sindang-Sari telah terbukti setelah melakukan penelitian. Lalu, temuan penelitian. Temuan-temuan penelitian yang ada dalam penelitian ini terdapat temuan penelitian positif dan negatif.
Temuan penelitian positif diantaranya dengan penerapan metode PBL, siswa menjadi aktif dalam pembelajaran dan mendorong peserta didik untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis. Sedangkan temuan penelitian yang negatif yaitu tidak semua siswa dapat memahami metode pembelajaran PBL. Lalu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, melalui penggunaan metode pembelajaran problem-based learning pada muatan matematika di kelas 4 SD Negeri Sinangsari dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta keberhasilan siswa. Hal ini dapat kita lihat dari setiap siklus. Pada siklus 1, siswa yang berhasil hanya 11 orang, yaitu 63,8%. Kemudian, setelah melakukan tindakan siklus 2, yang berhasil meningkat menjadi 13 siswa, atau 78,1%. Saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, guru diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran PBL dalam proses pembelajaran, khususnya pada muatan matematika, agar proses pembelajaran lebih bervariatif dan siswa lebih aktif dalam mengembangkan ide serta keterampilannya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran PBL juga dapat digunakan untuk pembelajaran lainnya karena dapat meningkatkan keterampilan guru maupun keaktifan siswa dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.